Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ilyas. Dan saya Abdurrahman. Kami dari Cigabang hari ini. Nah, tuh kita sekarang ada di mana sih sebenarnya? Ini lagi di Gunung Prau. Gunung Prau yang berlokasi di Dieng, Wonosobo. Nah, kita tuh ngapain kesini tuh? Lagi gabut aja sih Gabut, ya. Rencananya kita mau semua anggota, semua kru datang ke sini. Tadinya kita kan emang mau weekend akhir tahun nih sama CHI semua. Karena dikarenakan ada beberapa halangan pada anggota kita, akhirnya kita hanya tersisa 3 orang. Bertiga orang. Dan Tul, Yas, sama Sansan. Kameramen kita. Nah, kita ngomongin perjalanan aja kali ya. Oh, boleh. Soalnya banyak cerita kayaknya. Banyak hal yang tidak kita duga di sini. Wow. Pertama, ini bulan Desember. Betul. Bulan Desember identik dengan musim hujan. Ya, tapi kita tetap kesini. Ya, karena emang udah direncanakan. Tapi sebelum kesini kan kita rencananya mau ke pulau ya. Iya, tadinya kan emang kita mau ke pulau bersama seluruh anggota CHI. Tapi lagi-lagi karena banyak yang tidak bisa, kita ini alih fungsikan destinasi kita. Nah, itu. Dan kita menemui kesepakatan ke sini. Yes, ke Dieng. Anda kan belum pernah ya? Saya belum pernah. Ya. Anda kan sudah pernah. Ada kan senior saya. Tapi kan itu bukan sama CHI. Oh. Kalau saya sama CHI belum. Betul. Ya, dan teman kita Jaka juga udah sepakat nih ke Dieng. Oh, Bang Jack ya. Bang Jack udah sepakat. Tapi kita berempat ya? Iya, berempat rencananya. Tapi H-1 ada halangan lagi. Menstruasi kayaknya. Aduh. Ya, cowok ya. Itu. Pokoknya ada hal yang tidak bisa ditinggalkan lah. Nah, jadi itu. Harus berat hati dan ikut. Terpaksa kita berangkat cuma bertiga. Iya, betul. Karena gak mungkin kita batalkan. Iya, betul. Karena tiket sudah dibayar. Tiket sudah kita beli dengan seharga 138.000 kelas eksekutif dari Citerep Jagorawi Bogor menuju Terminal Mendolo. Oh iya. Ya udah, mungkin cerita dari Tul dulu nih, dari awal ya gimana tuh? Apa dulu nih? Dari mana dulu nih? Dari bus mungkin kan 9 jam tuh, lumayan. Karena perjalanan bus lumayan panjang. Selama di bus saya tidur. Ini karena saya tipe orang nggak bisa main HP, nggak bisa main apapun di bus. Kalau saya paksakan, saya mabok. Daripada mabok merepotkan banyak orang, mending saya tidur. Tapi curangnya gini kan, dua-dua kan posisinya. Saya harus mengalah. Anda sama Sansan berdua. Sama saya sama Mas. Orang lain. Yang ketika tidur dia mulai miring. Kok ini agak nempel-nempel ya, Mas? Mungkin sepertinya dia mulai nyaman sepertinya. Ketika dia sudah agak menempel, saya menjauh. Ketika dia sudah makin menempel, pas awal saya liatin Bapak juga menempel. Oh iya. Mungkin itu ketiduran kan. Pokoknya di situasi awkward, terus agak ngeri juga sih, takut menular. Karena penyakit itu menular. Jadi kita perjalanan 9 jam dari jam 6 sore sampai jam 4, hampir setengah 4 pagi nyampe di Mendolo sini. Iya, betul. Nyampe sini kita ngopi-ngopi cantik. Dulu. Terus kita paginya sempat agak keliru, agak bersih. Oh iya. Karena banyak calo-calo. Karena kan destinasi kita jarang ke Sikunir dulu kita tuh. Sementara penumpang yang ke Sikunir tuh jarang sekali. Bahkan kita ke Sikunir kemarin cuma bertiga doang ya. Iya, bertiga doang. Yang lain kebanyakan turun di Dieng, di Kotak Banteng. Kita akhirnya bertiga. Alhamdulillah supirnya mau nganterin. Bukan supire. Oh iya, supire. Supire mau ngantar. Supire mau ngantar ke Sikunir dengan harga yang terjangkau lah sekitar. 25 sampai Dieng, 25 lagi sampai Sikunir.
perjalanan ke Sikunir bisa ditonton lah. Nanti kita share videonya. Iya. Jadi kita emang sengaja backpackeran kan, jalan. Nah, waktu kita pulang dari Sikunir ke Dieng, kita sempat jalan dulu. Karena ada yang menawarkan ojek dan sewa mobil, budgetnya di atas rata-rata, sangat-sangat expensive. Bagi kantong-kantong kita sangat-sangat menyusahkan. Tidak cocok lah untuk kaum backpacker. Si anak backpackers. tapi yang lucunya ketika setengah perjalanan kita lemah juga karena sempat turun hujan. Kita berteduh di suatu gubuk kosong yang sudah reot. Untung kita tidak reot. Anda belum reot? Aduh, masih kuat Pak. Masih kuat, alhamdulillah. Setelah hujan mereda, kita lanjut perjalanan. Akhirnya bertemu dengan supir losbak, supir sayuran. Warlock, warga lokal. Dan alhamdulillah respect saya sama warga sini. Iya. Baiknya minta ampun. Akhirnya kita bisa numpang sampai Dieng. Itu sangat meminimalisir waktu, budget, tenaga dan lain-lain. Untuk Bapak supir losbak, terima kasih. Matur suwun kalau bahasa sini. Matur thank you. Ada beberapa bahasa lokal juga yang kita pelajari. Alhamdulillah dalam perjalanan ini kita dapat beberapa kosakata baru. Contohnya supire yang artinya supir. Cuma karena di Jawa jadi ada supire. Mas Bu iya, Pak Pak Le. Terus dewe melabu tuh jalan. Mas ojo melaku nyewa iki motor apa? Motore. Tilu ngewu katanya. 30.000 kata. Yang artinya Mas gak usah jalan. Capek. Mending kita naik ojek motor. Cuma 30.000. Karena kita jiwa backpacker ya. Mas kita naik enggak banget ya. Naik ojek ya. Yang sebenarnya memang enggak ada kantong. Takutnya enggak cukup buat pulang. Enggak bisa pulang lagi. Iya. Terus kita turun dari mobil sayuran. Iya. Kita langsung ke base camp ya? Ke base camp. Yang kalau sholat diceritain boleh gak sih? Jangan usah nanti ya. Nanti disebut riba. Bukan riba. Ria. Saya masih ke Liga tadi riba. Ria. Akhirnya ria. Akhirnya kita langsung ke base camp. Pas sampai base camp, entah kenapa ada yang lupa. Kita belum belanja logistik. Waduh. Menurut Anda itu kesalahan siapa ya? Kok bisa lupa kita ya? Sebenarnya kesalahan semua. Gak ada yang mengingatkan ya? Gak ada yang ingat. Padahal pas kita makan siang itu, inget gak? Yang di warung teteh? Di warung Bandung. Warung Bandung. Ketemu orang Sunda juga kita ya? Sunda juga kita di Jawa. Iya, orang Bandung di homestay itu. Orang Bandung banget. Saya kan habis makan, itulah kita belanja logistik ya? Iya, sempat udah bilang. Karena keseling foto-foto. Nah itu. Iya, itu. Kayaknya kita lupa dari foto-foto itu loh. Foto-foto waktu di Tugu Dieng. Habis itu hilang tuh kata logistik di otak saya. Belanja hilang. Pengen cepet-cepet aja ke base camp gitu maksudnya. Mana base campnya nanjak, berkelok. Sudah sampai. Baru kita belum. Akhirnya kita turun naik lagi, Bung. Dan kita pun gak nemu pasar. Susah. Karena agak jauh. Kalau mau ke pasar Citerep ya kali gitu. Kita pulang dulu. Kita ditinggal. Kita pokoknya seminimalisir mungkin belanja. Ya cuman habis 100 berapa gitu. Iya. Hampir 100 pas 105.000. Dan apa? Tidak terpakai. Karena malamnya hujan. Oke, kita kemarin start jam berapa ya?
Oh ya, kita kan naik dari basecamp Dieng ya. Dieng. Naik dari jalur Dieng. Start jam 4 kurang 10 menit kalau salah. Pokoknya pas kita di basecamp udah azan. Ya, udah Asyar. Asyar. Kita berangkat. Setelah azan selesai, kita langsung berangkat jam 4. Sampai di tempat camp jam pukul 6 itu. 6 maghrib. Yang kebetulan emang sudah gerimis. Ya itu pokoknya gimana ya rasanya? Agak buru-buru bikin tenda karena cuaca memang sudah sangat mengkhawatirkan. Udah gelap, gerimis. Pas selesai bikin tenda, tinggal satu yang belum playsheetnya belum pasang. Karena bapak telat membuka talinya sampai beberapa menit, akhirnya keburu hujan besar. Itu entah kenapa ya, maksudnya karena mungkin panik, Ya, panik. terus kebas. Apa sih namanya? Kebas. Kalau orang sudah bilang baal tangan. Saking dinginnya. Jadi Tangan si sudah- tangan nggak bisa apa ya? Sudah tidak terasa. Tidak terasa, jadi buka tali pun susah. Susah. Pokoknya situasinya sangat serba harus cepat. Sementara skill mendirikan tenda kita belum terasa, jadi perlu minta bantuan. Banyak faktornya. Tapi masih beruntung segitu mah. Masih beruntung. Kita masih sempat masuk ke tenda. Kita masuk ke tenda, hujan deras. Coba kita yang belum- belakang kita. Iya, betul. Teruntuk yang belakang kita, semoga mereka baik-baik saja. Tidak ada masuk yang angin. kenapa-kenapa. Iya, amin. Amin. Jadi jam 4 sampai jam 6, 2 jam berarti kita nanjak. 2 jam. Dan itu energi udah habis banget, serius. Udah Soalnya kita maksa buat ngejar waktu. Karena takut keburu hujan juga. Betul. Dan si anjir Sandi ngajakin ketawa mulu pas naik. Kita lagi capek ya. Tolonglah, jangan. Tolong Pak kameramen. Jangan ngajakin ketawa mulu. Karena ngabisin energi ya sih. Energi banget. Kita lagi capek, harus ketawa karena gak bisa nahan. Kacau yang Bapak Santi ini. Kurang-kurangin ya. Kalau mau bikin ketawa di tenda lah, atau pas jalan pulang. Ini mah lagi berangkat udah capek. Lagi ngos-ngosan banget. Emang kalau jalur Dieng tuh, emang agak ini ya? Iya. Dia agak hampir sama kayak Patok Banting, cuma agak jauh. Agak jauh. Agak muter ya? Iya, agak muter. Masih banyak pohonnya kalau jalur Dieng. Ya gitu. Kalau dari jalur Patok Banting enak tuh landai dulu. Dia lebih cepet kayaknya. Kan bapak yang sudah pernah. Tapi kan bukan sama Cahai. Saya mah sudah melupakan yang lalu-lalu lah. Sialah. Kayaknya ada sesuatu yang pahit. Enggak sih. Enggak ya. Terus kita tidur. Baju situ San. Jadi karena kita bertiga, tadinya kan rencana kita berempat ya. Berempat. Kita bawa tenda dua karena nggak ada kapasitas yang 4 orang. Iya, betul. Kita cuma dapat yang kapasitas 22. Inilah tenda kita berdua. Akhirnya pinjam sih dari anak Saka ini. Yang ini pinjam ya. Yang ini punya pribadi. Ya. Akhirnya karena kita bertiga, Sandi sama saya bertenda berdua. Satu tenda, satu atap, satu lantai, satu dinding. SB. Satu SB bentar. Kok saya kayak gitu seorang satu SB? Sudah jangan. Selalu dia itu. Satu SB. Sedangkan saya satu tenda sendirian. Baju agak sedikit basah karena sempat kehujanan. Dan baju ganti saya ternyata ada di tenda sebelah. Anda gimana? Baju saya dibawa-bawa. Gini nih. Kan kita mengejar waktu ya, karena udah gerimis. Jadi saya pikir masuk dulu aja. Ntar gampang kita pilahin lagi kalau udah reda. Iya, kita sama. Itu rencana manusia. Pola pikir kita. Iya. Tapi entah kenapa alam berbicara lain. Hujannya makin deras. Hujannya tidak berhenti. Sempat berhenti pagi.
jam 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 1 atau jam 2 Anda sudah tidur ya? Saya sudah tidur, memaksakan diri. Alhasil Anda memakai baju kotor Anda yang kegerimisan. Sudah gerimisan, ada sedikit Sedangkan saya sama Sansan enak aja ngobrol. Nyaman sekali, Anda bisa ngobrol, bisa berbincang. Saya sama ngobrol sama siapa? Anda Saya harus sendiri. ngobrol sama Aqua sama SB Waduh, mau teleponan gak ada sinyal. Aduh, iya ya, gak ada sinyal. Pokoknya kayak betul, baru ente sudah sering nggak kalau lagi muncak itu di tenda kehujanan, keanginan itu? Pernah gak sebelumnya? Sudah pernah sih. Sudah pernah. Bahkan sebelum diri tenda sempat kehujanan. Sudah sempat kehujanan. Contohnya waktu di Ciremai. Sebelum nyampe tempat camp udah sempat kehujanan. Gitu. Itu yang paling repot. Kenapa? Posisi udah basah. Iya. Kita belum bikin tenda. Oh, jadi iya. ketika bikin tenda kita udah basah duluan. Wah, itu sih yang kita harapkan, benar-benar. Kalau saya mungkin agak paling parah yang sekarang sih, kehujanan keanginan. Takutnya apa namanya, tendanya merembes air, takutnya apa, ke bawah angin. Nah, soalnya anginnya semalam cukup kencang juga ya, menggetarkan tenda ya. Sempet agak was-was. Tenda bergerak terus. Iya. Kok gerak? Si lampu itu goyang-goyang terus, jadi disco yang di dalam. Tapi alhamdulillah syukurnya tenda kita kuat. Alhamdulillah tuh kuat. Karena kita disponsori oleh LW Kompas dan Dawalagiri. Sepatu kita dari Egerian. Minuman kita dari Pocari Sweat dan Aqua. Makanya kita masih kuat sampai sekarang. Saya kalau gak pakai sepatu Eiger kayaknya nggak kuat tuh. Tapi kayak kenal sepatunya ya. Saya kan pinjam dari Anda. Kayaknya barang saya pinjam semua ini. Tapi yang ini kemarin kita beli ya. Kita alhamdulillah punya uang untuk membeli ini. Shal. Karena saya kasihan lihat mbak-mbaknya kok gak ada yang beli. Iya. Karena mungkin emang lagi sepi karena masih masa-masa pandemik Om Rikon. Dan kebetulan soalnya emang tinggal dua aja. Gini nih, saya mau cerita. Saya kan mau lihat-lihat dulu. Iya. Saya tertarik dengan warna ini. Ketika saya mau bayar, kenapa Anda ikut-ikutan? Ya karena saya lihatnya tinggal dua. Sayang kalau tinggal satu sendirian. Iya betul. Ketika sendirian gak enak sendirian. Makanya saya beli juga. Oke tuh, rencana kita abis ini kita ngapain? Sekarang sudah pukul 8:10. Tadi kita pagi sempat ngejar sunrise. Enggak sih, Anda mah. Karena saya kedinginan. Apa saya ganti baju. Aduh, dingin banget. Saya pukul 5:30. 5:30 ya. 5:30 saya mengejar sunrise sama Sansan, kamera kita. Dapat kah? Dapat sedikit ya, karena kabut. Sebentar saja, karena langsung naik kabut lagi ya. Sebenarnya bisa lama, tapi entah kenapa GoPro Sandi menyebalkan sekali. Sempat ada trouble. Ini masalah teknis sebenarnya. Teknis. Yang bisa apa ya, San? Jangan dibawa lagi lah. Besok berarti harus beda dulu. Iya. Sudah bisa pakai HP, tapi kan ingin foto-foto dulu. Jadi ya lihatlah sendiri nanti hasilnya bagaimana. 14 detik kalau nggak salah. Kita makan tuh masak cuma sekali ya? Iya, karena semalam kita agak bisa masak. Iya. Soalnya posisi kita belum pasang. Boro-boro masak tuh. Iya, soalnya posisi tenda kita bisa berdepanan. Karena presitnya belum kepasang. Jadi kita juga bisa masak. Alhamdulillahnya kita siangnya sudah makan lumayan. Iya, makan di warung khas Bandung. Teteh itu. Bandung. Aduh. Teteh Bandung. Teman kita santai sampai 2 kali nambah. Saking laparnya, atau emang dia tahu bakalan gak masak malam ya? Ya, mungkin firasat perut itu namanya. Badannya udah firasat. Kalau saya banyak gitu gak mau tuh. Kenapa? Takut pengen pengen berak gitu.
Tahu sendiri di perahu tuh mana ada hutan sih. Iya, nggak ada semak-semak. Nggak ada semak-semak. Buat membuang sesuatu. Buang hajat. Hajat. Saya juga semalam hampir apa? Terus saya sudah naik rasa karena posisi di luar hujan deras. Saya menekan badan saya sendiri supaya tertahan. Alhamdulillah sampai sekarang masih kuat. Alhamdulillah. Tapi ketika di base camp kita keluarin aja. Keluarin dulu karena sudah tertahan lama. Ya baik. Alhamdulillah. Iya, Dan tengah malam nggak kerasa apa alhamdulillah. Karena masih kenyang ya. Masih kenyang. Dan ada roti lah. Ada gajang sama roti lah, lumayan. Saya pokoknya kedepannya tuh saya harap untuk pembelian logistik jangan di tempat lah, mending dari rumah aja gak apa-apa, berat dikit mah ya. Bisa aja sih sebenarnya, cuman kapasitas tasnya biasanya agak susah buat packingnya. Iya, pokoknya berarti harus berat carrier sih. 2. Karena kenapa? Karena suka ada aja yang kelewat atau apa gitu kalau karena mungkin emang kita keburu panik, keburu-buru gitu, jadi nggak tenang, nggak memikirkan matang-matang, jadi banyak yang ketinggalan. Iya betul. Banyak yang sudah kita planningkan tapi kita nggak lakukan. Iya. Karena keburu-buru lah. Iya. Gitu. Jadi sekedar informasi kita tuh nanjak melalui via Dieng turun rencananya lintas ke Banteng. Dan harga simaksinya? Simaksi kemarin tuh 15.000 per orang. 15.000 per orang. Kali 3 berarti 45.000 ditambah 10.000 satu orang tuh buat kebersihan. Jadi totalnya itu bertiga 75.000 kemarin. 75.000. Terjangkau nggak? Ya kalau dibandingkan yang gunung-gunung yang di daerah kita sendiri Jawa Barat agak lumayan jauh lah. Ya, jauh lah. Dari setengah harga. Saya aja dulu aku Cirimaya 50.000. Ya kan, ingat kan? Anda berapa? Saya waktu tahun 2017 masih terjangkau sih. Masih terjangkau. Waktu itu 25.000. Beda 10.000 sama di sini. Mungkin karena pada saat itu saya lagi lebaran kali musim. Oh, lagi ini ya, Bang. Lagi libur lebaran ya. Iya. Oke. Karena dingin itu. Cuaca mulai dingin ya. Teman kita membicarakan dulu Sandi. Akhir-akhir ini dia sering naik gunung. Iya. Ada apa sebenarnya nih? Saya lagi bingung nih. Ini Sandi ini teman kita yang agak pendiam. Jadi semalam dia curhat. Bahkan ketika kita ajak nongkrong pun agak susah. Agak susah. Tiba-tiba ke saya ngajak terus, bahkan sampai TikTok loh. Oh, TikTok kalau Salak gede, Pangrango. Wah, gila. Udah semua jalanin. Jadi ada apa gerangan, kawan? Jadi saya sebagai juru bicara. Awalnya itu untuk sebagai healing. Oh, healing. Ya, untuk relaksasi lah, biar tidak stres karena hal-hal duniawi lainnya. Ya bisa jadi hal itu. Seperti ada tahu sesuatu ya. Ya intinya mau healing, tapi entah kenapa makin kesini dia merasa nyaman berada di alam liar. Merasa capeknya gimana, serunya gimana. Jadi makin kesini kayak udah hobi. Karena tadinya sesuatu alasan. Ada alasan. Sininya karena malah jadi hobi, karena nyaman. Kalau Anda sendiri tuh awal maksudnya maksudnya awal mula ingin naik gunung tuh ada apa gitu? Ada hal enggak? Ada suatu hal. Kalau saya pertama kali naik gunung itu waktu kecil main. Karena ajakan teman kerja. Dan kebetulan teman kerjanya itu atasan saya. Oh iya saya tahu. Paham. Jadi saya dari berangkat sampai pulang dibayarkan. Alhamdulillah, di endorse. Awal saya naik gunung. Dan menemukan kesenangan di situ. Nah, dari situ saya menemukan kesenangan karena menghilangkan penat duniawi banget. Iya benar. Kita kan kerja ya taruhlah seminggu misalkan Senin sampai Sabtu atau Jumat. Nah, bisa ambil sela-selanya. Itu. Tapi emang kebanyakan yang tiba-tiba naik gunung banyak yang karena ada masalah sesuatu. Contohnya
Contohnya itu biasanya karena ada trouble asmara. Waduh, berat. Biasanya seperti itu. Betul Karena sih. lagi sedang patah hati mungkin. Patah hati. Jadi melarikan diri dengan cara healing feeling ke gunung, ke alam. Feeling ngising. Biasanya emang langsung sembuh biasanya. Oh gitu. Itu cerita dari senior saya. Oh iya. Yang teman kita juga. Iya. Sekarang sudah alhamdulillah sudah berkeluarga. Iya. Saya tahu. Salah satunya. Alhamdulillah saya tahu. Saya dapat inspirasi dari beliau. Oh iya. Karena beliau yang mengajak saya gunung terus. Nah, di kampung kita pun, di Cigebang pun awalnya emang beliau yang paling penggerak banget. Penggerak di kalangan kita ya. Tapi saya pada saat itu belum masuk ke circle-nya. Saya juga belum masuk. Saya pertama itu justru teman sekolah. Oh, dari teman sekolah. Teman skill. Nah, kita jadi membentuk aja komunitas aja. Sama kita adventure Saka namanya. Dari situ ya saya main di sana kemari. Awalnya sih camp biasa, terus naik aja gitu. Kalau saya memang barunya maksudnya dari sekolah kita. Zaman sekolah tuh gak pernah namanya main keluar apalagi jauh-jauh gitu ya. Waktu mulai kerja langsung karena ada ajakan dari luar, jadi ikut juga tergerak. Iya, awalnya seperti itu. Walaupun misalkan kita di gunung, misalkan ya taruhlah cuaca emang kurang bersahabat seperti hari ini, tapi kita nggak kapok kan? Iya, kadang memang terkadang waktu kena badai, kena hujan, kerasa ngapain sih kita jauh-jauh ke sini, nyampe capek doang, istilahnya gitu, seperti itu ya. Tapi setelah turun gunung, entah kenapa belum juga nyampe rumah sudah pengen balik lagi, seperti itu. Iya, saya rasa juga seperti itu tuh. Iya. Karena apa ya, kita nggak bisa bilang dengan kata-kata. Walaupun hasilnya emang maksudnya, tapi kita ngerasa di perjalanannya seneng-seneng. Kalau saya sih gitu, walaupun di atap lagi di puncaknya begini, tapi di perjalanannya seru. Itu sih yang saya resapi. Bukan resapi. Kadang-kadang iya. Apa tuh? Masih lanjut. Untuk terakhir Ansel, Anda kapok gak naik di bulan Desember gitu aja? Tidak. Karena sekarang tuh kalau ada waktunya, budgetnya nggak ada. Ada budgetnya, waktunya nggak ada. Itu sih. Nah itu makanya kalau udah ada waktunya, lagi ada budgetnya, meskipun mepet, pasti saya sempetin. Iya itu. Mau gimana pun caranya, istilahnya seperti itu. Mau 1 orang, 2 orang. Yang penting nyempetin. Soalnya kenapa? Kalau kayak gitu gak bakal bisa berangkat. Iya betul. Kalau di entar ya, benar. Iya. Berarti bukan masalah waktu juga, ada budgetnya. Pertemuan antara budget dan waktu yang pas. Dan kali ini pun pertemuan waktu dan budgetnya di bulan ini kebetulan. Iya betul. Saya setuju lagi. Iya lagi. Menurut Bapak gimana? Menurut saya lihat dulu nanti. next kita kan rencana mau kemana lagi? Oh ya, ini kan pendakian kita di bulan Desember di tanggal 25-26 di penghujung tahun. Karena di tahun baru tanggal 31 tanggal 1 biasanya saya gak bakal berangkat kemanapun itu, di rumah aja berarti. Betul. Macet. Iya betul. Kita juga sih. Makanya mungkin ini pendakian terakhir kita tahun ini. Betul. Perjalanan travel kita tahun ini ditutup dengan perjalanan kita di Dieng. Kita bersama 3 orang. Di 3 orang ini. CHI. Semoga 3 orang kita bisa mewakilkan lah ya, walaupun orang nggak ada. Mewakilkan anggota CHI semuanya. Untuk nextnya mungkin di tahun depan kita atur lagi wishlistnya kemana aja kita mau berangkat. Kita boleh berencana. Tugas kita berencana aja. Tugas manusia berencana. Biar alam yang menentukan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kan awal tahun biasanya pada tutup ya.
3 Karena bulan ya. memang awal tahun itu Januari, Februari, Maret, 3 bulan awal tahun itu rata-rata semua pendakian gunung itu ditutup. Kenapa itu ya? Biasanya untuk perawatan. Karena mungkin emang kan selama setahun itu kan kita didaki terus banyak pendaki ya ke gunung. Makanya 3 bulan awal tahun itu biasanya ada pembersihan, tim rangersnya, lalu dari tim relawannya. Itu pada naik cuman untuk pembersihan sampah. Karena banyak pendaki sekarang yang karena keikut-ikutan, cuma sekedar ikut-ikutan karena lihat foto-foto yang bagus dan apa temennya gitu lah. Nah, banyak yang belum sadar akan sampahnya. Betul itu sih. Terutama sampahnya. Sampah iya sih bener. Sampah plastik, tisu. Terutama yang kayak gitu, sampah plastik yang susah terurainya. Iya betul. Harusnya kan kita naik gunung buat cuma melepas healing kita aja, jangan membuang sampah di gunung. Kan aturannya jangan membawa apapun selain foto ya. Jangan mengambil apapun kecuali foto. Jangan mengambil apapun selain. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Iya itu sebenarnya prinsip yang sederhana. Tapi kalau karakter kita emang dasarnya jorok, dasarnya emang suka buang sampah, itu kebawa ke sini. Ya alhasil satu orang buang sampah sementara yang naik ada ratusan. Ya numpuk juga lah. Tapi kalau satu orang bawa sampahnya sendiri-sendiri, semua kompak, insya Allah gunung akan terawat. Ya betul lah gitu. Alam akan baik kepada kita jikalau kita baik pada alam. Masya Allah, tabarakallah. Waduh. Tahun depan saya kepengen kita fokus di Jawa. Salah satunya contohnya. Selamat. Oh iya, saya juga sampai sekarang belum sampai. Iya kan? Kebetulan Sandi juga belum pernah. Oh iya. Itu sih. Kita salah satu wishlist kita tahun 2022 yaitu pendakian ke Selamat. Difokusin gitu loh. Fokusin ke Selamat dulu. Dan kebanyakan di pulau-pulau Jawa Tengah. Jawa Timur itu sih saya. Karena Jawa Barat kita sudah hampir sering. Enggak sih kalau kita mah Anda mungkin. Oh ya enggak juga saya sama sih. Cuman karena emang Jawa Barat tuh gimana ya? Emang bagus, dekat juga. Cuman dari segi budgetnya agak sedikit level tinggi banget. Jadi hampir sama ya ketika kita ke Jawa Tengah atau Timur juga. Dengan kita ke Jawa Barat sendiri meskipun dekat, tapi budgetnya pengeluarannya hampir sama. Ya, jadi kita mending yang jauh dulu gitu loh ya kalau sama harganya. Semoga kita ada waktu yang pas juga tuh, kita diberi kesenangan. Semoga kita dipertemukan lagi dalam waktu-waktu yang lainnya. Ya. Pokoknya semoga kita tetap bersama. Iya, amin. Meskipun mungkin dari anggota cewek kita mungkin nanti ada sudah yang berkeluarga. Iya. Yang pasti kita tetap menyempatkan waktunya untuk berkumpul bersama. Emang Anda udah mau berkeluarga? Mungkin ada yang lain. Bukan saya. Mungkin kameramen kita, kameramen mungkin. Sansan bisa jadi. Tahun depannya. Ya. Itu. Oke, terima kasih kepada semua yang terlibat hari ini. Kemarin sampai hari inilah. Terima kasih pokoknya. Terima kasih. Siapapun Siapapun engkau, dimanapun berada. Ya, terima kasih kepada alam yang sudah menyediakan tempat sebagus ini. Kepada penonton Cikbang hari ini, kepada teman-teman Cikbang hari ini. Terima kasih lah. Terima kasih atas support dan dukungannya. Meskipun belum diberi kesempatan untuk lagi bersama. Oke, akhirul kalam ya. Cukup ya. Karena udah mulai dingin banget ini. Sudah mulai dingin. Pokoknya ya udah mulai hidung. Udah biasa kalau gunung pasti udah hitam. Udah biasa Mas. Untung saya udah hitam jadi nggak ketara. Oke, sekian warga Cikbang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam.